Halo, selamat datang di channel Alam Sulaiman yang akan menghadirkan info seputar dunia flora dan fauna. Belajar merawat alam dengan cara yang menyenangkan. Kenapa tidak? Don't forget to like, comment, and subscribe. Happy watching! Halo Sobat Alam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan. Kali ini saya dibikinkan ini, enggak tahu ini rumah atau kolam. Ini kolam. Nantinya akan saya jelaskan cara pemasangan kaca. Cara pemasangan kaca dengan cara dicor dan cara pemasangan kaca dengan cara ditempel. Nanti pakai lem. Nah, pemasangan kaca yang dicor tuh kurang lebih kayak ini. Ini dicor. Kekurangan dan kelebihannya kolam cor itu nanti akan dibahas di video selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe Alam Sulaiman. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kolam dan chambernya ya. Ini ada chamber, ada 1, 2, 3, 4 chamber dengan 2 kaca, 2 sisi kaca dan 1 waterfall. Di sini nanti ada 2 lubang yang mengarah ke chamber. Kita pakai 4 chamber yang mengarah langsung ke bottom drumnya. Udah, saya akan menjelaskan tentang gimana caranya standarnya kolam dan gimana caranya bikin chamber dan gimana caranya melakukan pemipaan yang benar ya. Nah, jangan sampai ketika kita bikin kolam itu menyesal di belakang. Saya akan jelaskan tentang ini kolamnya nanti akan dikasih kaca di bagian sini ya. Nanti akan dikasih kaca. Di sini juga kaca. Ini tampilan depannya, tampilan depan kolam dan 1 waterfall. Nah, yang paling penting bikin kolam itu terserah mau dibikin apa aja. Kolam itu mau dibikin segi 4, mau dibikin tentang alam, bikin sungai, apa dibikin apa terserah. Yang penting, yang paling penting itu arah dari filterisasi. Pemipaan filterisasi itu tidak boleh salah. Wajib harus benar, tidak boleh salah. Soalnya arus air dan arus kotoran itu harus, nanti kita tidak kesulitan untuk membuang kotoran. Jadi harus ditata sedemikian rupa arah pipanya. Dan saya akan menjelaskan kenapa ini kolam ini kok dibikin kayak gini ya. Ini ibaratnya yang coklat ini, kelihatan kan? Yang coklat ini tanah, ini di bawah tanah. Jadi tanahnya sekian, di atas ini baru bata. Ya kurang lebihnya kayak tampilannya kayak ini. Ini di bawah ini teras, kolamnya di atas. Nah, jadi kenapa tujuannya itu turun ke tanah? Kalau di sini dikasih kaca, itu agar kotoran nggak langsung bisa kelihatan dari kaca. Jadi ikan bisa kelihatan dari bawah terus ke atas. Jadi agak ke bawah supaya kotoran-kotorannya nggak kelihatan langsung dari kaca gini lurus. Nah, selanjutnya ini kolam. Ini tampilan atas kolam.
Nah, ini kolam kenapa dibuat mengerucut ke bawah? Wajib bagi penghobi koi, ini kolam wajib mengerucut ke bawah. Kenapa? Karena kotoran-kotoran itu harus terserap langsung oleh pompa yang mengarah ke chamber nantinya ya. Dan ini ada dua bottom drain. Bottom drain ini tak kasih dua, kanan sama kiri. Ini langsung mengarah ke sini. Nah, di bawahnya langsung mengarah ke chamber nomor 1, ke chamber nomor 1. Dan ini wajib ada. Wajib ada. Nah, selanjutnya bagian dari yang terpenting itu chamber. Nah, sebelum masuk ke chamber, jangan lupa subscribe Alam Sulaiman. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, tekan tombol lonceng. Don't forget to like, comment, and subscribe. Happy watching! Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang chamber. Masuk ke chamber. Ini dari tampilannya kolam. Misalkan ini tanah. Sekian ya tanahnya. Ini masuk ke dalam tanah. Kenapa ukuran chamber itu lebih dalam daripada kolamnya? Misalkan kolamnya itu sebenarnya ukuran sekian. Nah, chamber lebih dalam daripada kolam. Nanti supaya kotoran-kotoran yang ada di sini itu langsung masuk ke dalam chamber. Nah, kotoran langsung masuk ke chamber. Langsung masuk ke chamber gini ya. Nah, dan di dalam chamber ini bentuknya gini. Ini bentuk chamber ada 4. Ya, chamber itu terserah mau dibikin berapa, 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa terserah. Yang terpenting standarnya jangan sampai di bawahnya 4. Karena nanti akan diisi media filter. Kalau 4 ini yang diisi media filter cuma 2. Nomor 2 dan nomor 3. Nah, selanjutnya tadi sudah ya, yang terpenting ini media filter filternya harus lebih dalam daripada kolam. Nah, ini tujuannya. Nanti saya akan jelaskan tujuannya. Nah, ini kami memakai sistem angsa. Nah, ini memakai sistem angsa. Ada juga sistemnya itu sistem sekat. Sistem sekat itu yang pakai sekat. Jadi nggak pakai pipa tapi pakai beton cor yang nanti disekat. Nah, nanti kira-kira sendiri memakai pipa berapa yang masuk ke bottom drain dan pipa ukuran berapa yang ada di chamber, terserah. Yang penting jangan sampai tekor. Jadi disesuaikan ukuran daripada pompanya berapa dan disesuaikan pipanya berapa. Dan ada perhitungannya. Nanti akan ada perhitungannya di video selanjutnya. Untuk pompanya sendiri, untuk pipanya itu menyesuaikan pompa. Kalau pompanya besar, pipanya harus besar. Jangan sampai nanti tekor. Tekor itu ketika pompanya outputnya 9.000 berarti yang masuk sini harus besar. 2 dim 2 kali gitu. Jadi di sini saya memakai misalkan ini 2 inci ya. 2 inci tak buat sistem angsa 1, 2, 3, 4. Nah, dan arus airnya itu dari kolam utama sini, 2 ini masuk ke dalam sini, masuk, keluarnya ke dua pipa ini masuk ke sini, nanti kan naik langsung masuk ke pipa ini, kedua pipa ini turun ke bawah. Jadi arahnya air selalu di bawah, nyaringnya di bawah. Terus kan nanti di sini ada media filter, naik lagi. Terus masuk lagi ke sini ke pipa yang nomor 2 ini. Nomor 2 masuk lagi turun ke chamber nomor 3. Terus
naik lagi ke sini, ke chamber terakhir. Chamber terakhir ini adalah chamber pompa. Ini ibaratnya pompa ya. Di sini ya tempat pompanya di sini. Nah, tempat pompanya di sini. Nah, dan usahakan ya dari chamber 1, 2, 3 sampai menuju chamber 4 ini kan memakai sistem angsa, leher angsa, jadi harus ini lebih tinggi, ini diturunkan lagi kira-kira 5 cm atau 10 cm menyesuaikan kolam masing-masing. Nah, setiap ini diturunkan, terserah diturunkan. Ini tujuannya nanti untuk menjalankan skimmer dari sini nanti, dan jangan lupa dikasih skimmer. Kolam harus ada skimmer, wajib ada skimmernya, nanti terserah mau taruh mana. Yang penting skimmer itu kalau nggak masuk ke chamber 1, chamber 2. Nah, wajib ada skimmernya karena untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di permukaan air ya. Nah, lanjut selanjutnya, ini ada 3 pipa. 3 pipa ini wajib, tidak boleh salah. Ini 3 pipa ini kalau diganti jadi 1 gimana? Bisa, tapi tidak akan maksimal dan hanya sia-sia, hanya merusak cara sistem backwashnya kurang bagus. Harus ada 3. Jadi 3 pipa ini dia dari chamber 1, 2, 3 ini. Jadi arahnya dari misalkan merah ini merah, chambernya chamber 1. Dari chamber 1 masuk ke chamber terakhir, chamber 4. Dari chamber 2 mengarah ke chamber 4. Chamber 3 mengarah ke chamber 4. Nah, akhirnya kan berkumpul di sini. Nah, ini kelihatan. Nah, kumpulnya di sini. Ini harusnya sejajar ya. Tujuannya kenapa? Harus wajib ada yang arahnya ke sini. Karena sifatnya air itu kan rata. Tujuannya nanti ini untuk air yang ada di chamber biar nggak ke sini. Ya, biar nggak masuk ke chamber 4. Jadi setiap chamber ditutup pipa gini ya. Ini fungsinya buat backwash. Harusnya ini rata gini ya. Nah, lurus gini. Nah, jadi ketika kita mau backwash, misalkan mau membersihkan chamber nomor 1, tinggal nyabut ini, otomatis air yang ada di sini itu pindah sini dan dibuang oleh pompa ini. Tidak perlu tidak perlu nguras total, dibuka ini enggak boleh. Jadi ini ketika mau backwash kan di sini ada pompa. Nah, pompanya ini nanti dibuat untuk output. Nah, outputnya ini nanti kan bisa ketika kolam jadi bisa diarahkan kemana saja, langsung ke kolam bisa, kan umumnya diarahkan ke waterfall. Nah, ini ketika ini kan kolam chamber 1 dari arah air pertama ke chamber 1, terus masuk lagi dari bawah ke chamber 2, masuk lagi dari bawah chamber 3, terus chamber ini tempatnya air bersih. Air bersih ini tergantung nanti terserah mau diarahkan kemana. Umumnya diarahkan ke waterfall ke gerojokan gini, terserah mau dikasih gentong atau apa ya, patung, hiasan-hiasan lainnya, yang penting air bersih ini masuk ke sini agar tersirkulasi. Nah, dan jangan lupa nanti dari sini dikasih output keran keluar, namanya keran pembuangan. Nanti terserah ini mau diarahkan ke selokan atau kemana, jadi dikasih keran. Nah, pas waktu backwash ini kan keran output keran masuk
air bersih yang masuk ke kolam utama ini dimatikan keran, dikasih keran. Di sini ada kerannya, nanti terserah natanya gimana, dikasih keran agar kotoran kan nggak bisa masuk. Kan tujuan kita mau backwash. Dan ini keran yang keluar, output yang keluar dibuka. Otomatis nanti kan air keluar ke sini. Air keluar dari kolam. Dan yang arus ke dalam itu ditutup. Masa media filter terserah. Media filter itu mau ada yang mulai mahal sampai murah. Ada jenis batu, kerang dan lain-lain banyak. Nah, tujuannya kenapa chamber lebih dalam daripada kolam? Tujuannya gini. Ini ada saringan kayak gini, tak-takan, ini namanya tak-takan aja. Kita sebutin tak-takan, dipasang ke sini. Nah, ada dua tak-takan. Tak-takan ini ada dua, ini dipasangkan ke sini. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya ketika kita masang media filter dari atas. Nah, ketika kita masang media filter, nah ini tujuannya kita agar nanti media filter tidak turun langsung ke bawah. Misalkan kita memasang media filter gini ya. Nah, ini. Nah ini ketika kita mau masang media filter terserah apa. Ini kan media filter otomatis tidak bisa langsung jatuh ke bawah. Nah, tertahan oleh ini tadi, tak-takannya tadi. Nah, tak-takan harus berada di atasnya pipa daripada pipa inputnya airnya ya. Tak-takan harus ada di atasnya. Ini pipanya, pipa antar chamber. Ini tak-takannya ditaruh atas. Nah, ditaruh atasnya. Semua ada di atasnya pipa air masuk. Jadi nanti langsung dari air keluar dari bawah sini naik ke atas ke media filter bersih, dari atas ini kan masuk ke sini. Nah, itu ya. Jadi wajib ada. Jadi tujuannya kenapa kok kolam itu lebih dalam? Itu untuk kotoran-kotoran agar mengendap di sini. Nah, setelah kotoran nanti mengendap di bawah, kita tinggal backwash saja. Tinggal nyabut kotoran-kotoran di sini, otomatis yang kotoran di sini masuk ke chamber terakhir. Dan kita sedot pakai pompa, ini ibaratnya pompa ya. Nah, kotoran kan bisa dibuang dari pompa, lewat pompa ini. Ini kalau pembuatan kolam sudah standar, kolam itu ada dua, ada kolam dan chamber. Ini chambernya. Chamber itu harus standar. Standarnya chamber itu memudahkan kita untuk melakukan backwash. Backwash itu untuk membersihkan media filter, kotoran-kotorannya ada di sini, kotoran yang di sini itu namanya backwash. Nah, kenapa chamber dibuat kayak gini? Untuk memudahkan kita agar memudahkan untuk backwash, melakukan pembersihan berkala. Dan ketika kita melakukan backwash itu tidak boleh langsung semuanya dibersihkan, itu nggak boleh. Karena di dalam filter ini nanti sudah ada bakteri yang akan mengurai kotoran-kotorannya kok itu berada di media filter di sini. Di sini bisa dikasih batu atau apa terserah. Yang penting harus memenuhi standar. Nah, wajib backwash itu kira-kira terserah, tergantung kualitasnya air gimana, mau backwash 1 bulan sekali atau 2 minggu monggo, asalkan jangan di backwash barengan. Boleh backwash barengan
Kalau bebas barengan itu namanya di restart, ngerestart ulang. Jadi harus ngasih bakteri starter lagi dan harus mengulangi lagi. Makanya rutin di backwash sebulan sekali, chamber 1, bulan berikutnya chamber 3 gitu. Nah, makanya dibuat sistem kayak gini itu untuk memudahkan kita untuk membersihkan kolam. Dan wajib kolam koi, di penghobi koi itu wajib memiliki kolam standar, kolam yang ada chamber. Sekian videonya. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas atau apa, kami dari tim siap membantu pembuatan chamber. Misalkan pertanyaan, oh chambernya harus gimana, nanti bisa di kolom komentar, nanti bisa lanjut ke WA juga bisa. Apabila ada yang kesulitan pembuatan kolam, gimana caranya membuat kolam yang standar, gimana cara membuat chamber itu gimana caranya ya, membuatnya gimana, kita siap membantu. Nanti kalau jauh ya via call apa gimana, kami akan membantu, berusaha membantu sebisa mungkin. Yang penting komen aja. Dah, sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang, untuk pemasangan media kacanya, ada kaca yang ditanam dan kaca yang dicor, model kacanya kayak gini, nanti akan kami share di video selanjutnya. Eits, jangan lupa subscribe channel Alam Sulaiman dan nyalakan lonceng untuk mengetahui video terbaru. Thank you for watching.